Halo, selamat siang sahabat celoteh koma. Kembali lagi, kali ini celoteh koma akan membawakan celotehnya dengan konyol. Ngomong-ngomong, sudah 2 tahun ya, ada 2 tahun celoteh komang di channel ini tidak pernah membawakan celotehnya lagi. Maaf sebelumnya, mungkin karena ada kegiatan lain yang cukup menyibukkan lah. Tapi ya namanya kesibukan, ya tetaplah akan kembali ke apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat. Dan maaf, selama 2 tahun ini baru kembali saya menyapa sahabat semua dan mohon permakluman dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Pada siang hari ini saya akan membawakan satu celoteh, yaitu berbagi bersama sahabat yang gak bertopeng. Seperti celoteh-celoteh sebelumnya, ada 3 judul, yaitu celoteh komang yang berjudul topeng, yang berjudul sahabat, dan yang berjudul berbagi. Kali ini saya akan menyimpulkan ketiga bahan tadi menjadi satu kesimpulan yang mungkin berarti ya, mungkin dan bukan mungkin, tapi harus berarti lah, biar lucu dong istilahnya. Kita berceloteh tapi nggak ada arti, gimana ya begitu. Sambil belajar juga, ngevlog segala macam, ya gimana ya, mencari apa, bukan mencari sih, membuat kesibukan yang bermanfaat gitu. Maaf karena situasi dan kondisi dalam membuat vlog ini, membuat celoteh ini, ya banyak kiri kanan ada gangguan, ya biasalah. Itulah tantangan, itulah uniknya kita dalam membuat vlog. Tidak selalu mulus, jarang orang-orang menggunakan ini, malah justru mencari kesunyian, tenang. Tapi saya akan mencoba berkolaborasi dengan hal-hal ini. Apapun yang ada di kiri kanan, ya kita kolaborasikan. Ya kembali kepada inti. Apa tadi ya? Judulnya berbagi bersama sahabat yang gak bertopeng. Intinya begini, ngopi dulu guys. Kita ngopi dulu sambil ngopi. Yang suka kopi, mari kita ngopi. Mumpung masih hangat,
seger. Dan yang nggak suka kopi, ya minumlah apa yang disukai. Artinya begini, kita kembali ke jalur utama. Bersahabat, bukan bersahabat, berbagi bersama sahabat yang gak bertopeng. Dalam hal ini banyak yang kita jumpai dalam bermasyarakat, berkeluarga, dan dimanapun itu, di tempat kerja, dimanapun, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Artinya, lakukanlah tugas kita yang mulia ini dengan penuh rasa syukur, walaupun di luaran sana atau bahkan di samping, kiri, kanan kita, depan, belakang, atas, bawah kita tidak bisa menerima hal itu, tidak bisa berinteraksi dengan apa yang kita lakukan. Lakukan aja semasih itu hal baik. Seperti halnya kita sebagai insan yang tentunya punya pola, yaitu pola bermasyarakat. Artinya kita tidak sendiri, ada banyak, ada ini, ada itu, ada bla 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 dan lain sebagainya. Satu orang punya satu kepala, satu orang punya dua mata, dua telinga, satu hidung, satu bibir, dua tangan dan dua kaki. Normalnya. Tapi memiliki banyak cabang pikiran. Artinya inner beauty kita lah dalam berpikir. Biarkan aja yang nggak suka, biarkan aja. Toh juga kita nggak punya ranah untuk melarang. Mau berkata apa, mau berpikir apa, ya silahkan. Kalau itu menurut kalian baik, kan gitu. Nah, di sini kita sebagai artinya pasangan teman, pasangan sahabat, seperti itu. Ya, kita kita semestinya saling mengisi kekosongan. Kalau ada kelebihan, ya berbagi, seperti itu. Entah itu apa ranahnya, kita juga masih masa pembelajaran diri. Ada pula yang merasa dirinya, yang merasa diri kita ini sudah tidak punya teman lagi, tidak punya sahabat lagi. Dan itu menurut saya keliru. Teman dan sahabat itu
selain orang-orang dekat. Ternyata di zaman ini, di zaman teknologi ini, kita bisa punya sahabat dari daerah jauh pun sekalipun, karena yang menghubungkan kita bukan face to face lagi, tapi lewat medsos. Bayangkan aja, kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah berjabat tangan seperti itu, atau kita nggak pernah tahu lah dia siapa, tapi bisa terjalin sebuah hubungan yang intens, dalam artian nyambung, nyaman, seperti itu. Itu karena sosial media. Ada juga parahnya yang bermain manipulasi di sosial media, dalam tanda kutip, bisa merugikan seseorang, bisa mencelakakan seseorang. Itu yang tidak patut untuk ditiru. Ya, kita punya pemikiran, bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Marilah sama-sama belajar, marilah sama-sama berbagi pengalaman, terbuka, jujur, dan bersahabat tentunya. Nah, berikutnya menanggapi hal tadi, yang merasa dirinya tidak punya sahabat, tidak punya teman. Kita hidup ini walaupun gak selalu dekat dengan orang, tapi kita dekat dengan alam itu bisa. Kita dekat dengan ciptaan Tuhan lainnya juga bisa. Itu pun sahabat. Dan kadang kita perlu belajar, istilahnya mengambil beberapa hal-hal baik dari ciptaan Tuhan lainnya, seperti apa, kayak binatang, tumbuhan, atau apa. Ya, kita cerna lah, oh ternyata ini bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri dalam kehidupan ini, ya seperti itu contohnya. Mungkin dalam hal ini ada kesetiaan, ada keikhlasan, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari ciptaan Tuhan lainnya selain manusia. Mungkin yang bisa berinteraksi dengan makhluk halus mungkin lebih ini ya, lebih asik mungkin ya. Aku nggak bisa, dan aku nggak mau karena apa? Aku takut. Siapa tahu nanti aku tidur loh, tahu-tahunya dia ada, kan ngeri dong. Itulah. Tapi intinya gitu. Sahabat dan teman itu sangat susah dibedakan antara yang memang benar-benar dalam hatinya ikhlas, tulus, dengan yang hanya bertopeng. Dalam artian ada sesuatu hal yang dia inginkan atau dia cari
hari, dan dia berusaha senyaman mungkin dekat dengan kita, bersahabat, berteman dengan kita. Nah, kadang membedakan kedua hal ini sangat sulit. Karena apa? Antara ikhlas, tulus, dan bertopeng itu beda tipis, 11-12. Karena yang bertopeng ini lebih pintar bagaimana caranya dia berpola seperti ikhlas, tulus, seperti itu. Tapi yang penting kembali ke diri kita sendiri. Yang penting kita jujur, ikhlas. Alam pun akan selalu membantu kita, menghindarkan kita dari ketidakbenaran juga. Dan semoga sahabat-sahabat Celoteh Komang bisa menjadi bahasanya sekarang, influencer, artinya bisa berbagi pengalaman dan memotivasi juga teman-teman, sahabat-sahabat lainnya yang mungkin dalam hal ini sangat terpuruk dan tidak menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya. Ya, setidaknya membantulah, berbagi, support, mensupport agar mereka bisa sedikitnya bangkit dari keterpurukannya, seperti itu. Dan itu pun saya rasa melakukan hal itu tidak membutuhkan biaya, hanya kita membutuhkan keikhlasan aja dalam hal berbagi. Dan kembali, berhati-hatilah dengan sahabat-sahabat dan teman-teman yang dalam tanda kutip dalam tanda kutip bertopeng. Bukan untuk mengecam, enggak. Bukan untuk mencurigai, enggak. Boleh mencurigai, tapi kita sebelum melakukan hal itu, kita kudu lagi. Kita hendaknya mencari banyak bukti lah, apa bukti dari hal itu. Kalau saya sendiri sih bukan merasa sok gimana, enggak. Saya juga masih ego dalam hal ini. Egonya kenapa? Sedikit berbagi tentang diri saya. Kalau saya ikhlas, kalau saya merasa
firasat saya kurang serak atau gimana, ya saya nggak peduli lah, sambil mencari apa sih kebenarannya, apa sih tujuannya, seperti itu. Karena apa ya, memang sih seperti saya bilang tadi itu, antara bertopeng dengan yang ikhlas yang sungguh-sungguh ini 11-12. Kalau menurut saya, sahabat yang ikhlas itu dia berani dalam artian apapun. Karena menurut saya, orang ikhlas itu akan berani dimanapun. Beraninya itu dalam artian bukan sok-sok apa gitu, enggak. Istilahnya dia punya jawaban tersendiri, dia punya, bukan pembelaan. Istilahnya apa ya, agak susah sih. Mungkin berikutnya ya, kalau saya sudah menemukan bahasanya, agak susah sih. Dia dalam artian berani di sini. Dia nggak takut mau hadapin apa, karena apa ya? Karena ikhlas jujur itu berteman, bersahabat sama siapapun, sama penjahat sekalipun, nggak takut. Ini kita ikhlas, nggak ada takut. Ya seperti itu jenisnya ya, saya kurang tahu bahasanya. Seperti itu jenisnya. Artinya kita udah jujur, udah ikhlas. Kalau dia istilahnya merasa mungkin bertopeng, mungkin aja ya, bukan mungkin, pasti akan memanfaatkan. Karena orang yang suka memanfaatkan sahabat, memanfaatkan teman, itu dia akan melihat dan mempelajari sih sebelumnya, ya orangnya gimana sih, oh dia itu gini apa, itu akan kelihatan. Dan sebaliknya, sahabat atau teman yang ikhlas dalam hal ini, yang istilahnya dari kita dan dari dia sama-sama ikhlas, itu akan beda. Rasanya di sini itu, di hati, di semuanya beda. Gak ada unsur ini itu. Istilahnya apa? Kalau menurut yang saya sudah lakukan, ikhlas itu adalah lupa, cepat lupa. Kita ikhlas itu pasti cepat lupa. Istilahnya enggak, udah, paling bukan nggak mikir ya, paling mikir sebelum melakukan itu, mikir lah. Dan sesudahnya tidak mikir. Kalau terlintas ya paling beberapa hari habis itu udah lupa udah. Karena niatnya memang melupakan. Niatnya bersyukur itu, bersyukur, ikhlas itu
niat dari ikhlas itu adalah melupakan. Itu menurut saya. Dan semoga dapat menjadi motivasi ya. Ini bukan ada unsur dibuat-buat ya. Ini realita dari perasaan hati, dari kejujuran, kesukaan hati untuk sahabat, sebagai teman semuanya. Salam Rahayu, salam Nusantara. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.